dia bilang, oh kalau 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 Natalan ngundang orang tua mesti potong babi. Ya udah aku bantu lagi. Terakhirnya tortoran. Iya, aku bantu lagi. Dia itu kayak kayak semacam apa ya? eh memanfaatkan orang Memanfaatkan, yang nggak tega. memanfaatkan, Ah, ah. memanfaatkan, Nah, makin lama memanfaatkan. terus iya makin lama maaf kata ya sampai mamanya mau makan aja minta sama aku. Coba pikir, tantan tantan gue pikir lah nyokap lu ngapain urusan ke gue? Apa hubungannya sama gue? Iya. Itulah orang-orang Kristen ini mudah memberi. Jadi tanpa ada dengan Tunggu dulu gampang jadi Lansia, orang Lansia, tunggu dulu. Yang penting ini dibongkar dulu aja ini. Nanti lah dulu itu narasi seperti itu Lansia. Kak, gini Tunggu dulu. Kak, iya jadinya orang gampang dimanfaatin gitu loh. Jadi orang Kak Ana, itu kan ada nominal tuh Kak, jelas semua tuh Kak, ada nominal. Nanti kita bongkar screenshotnya. Cuman kami mau mendengar langsung dari Kakak. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Satu persatu Polikardus teman-teman dipermalukan semalu-malunya. Sudah banyak sekali aib Polikardus yang terbongkar ke publik ini. Sehingga orang-orang Kristen menjadi sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan. Mereka hanya dijadikan sebagai sapi perah, sebagai domba yang akan disembeli oleh para Polikardus ini. Satu persatu dibukakan wajah asli dari para Polikardus ini. Mereka bukan sedang membela iman Kristen. No, mereka sedang mencari uang dengan cara menghujat agama Islam. Apologet sendiri artinya pembelaan iman terhadap ajaran agamamu. Sedangkan apa yang dilakukan Polikardus atau apologet Kristen ini adalah menghina dan melecehkan sesembahan serta agama di luar kekristenan. Mereka setiap hari live untuk menghina dan menghujat agama Islam karena mereka lihat banyak orang-orang Indonesia yang Islamophobia. Mereka lihat banyak orang-orang Kristen yang punya sentimen dan dendam kepada agama Islam. Sehingga mereka jual kemampuan mereka dalam menghujat agar dibeli oleh donatur-donatur ini, dibeli oleh orang-orang yang punya dendam dengan agama Islam, dan terbukti jualannya laku keras teman-teman. Bagi Polikardus yang jago menghujat Islam, donasinya akan kencang sekali, donasinya akan luar biasa sekali. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan saya ngomong. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, kamu asal ngomong, kamu fitnah, bagaimana mungkin ada orang hujat agama orang lain dibayar? Ini sama seperti perkataan Rudi Iskariot 4 tahun yang lalu, saat saya membongkar bagaimana Rudi Simamora mendapatkan uang yang fantastis dari menghujat agama Islam.
Walabu bilang, mana ada orang yang bayar untuk menghujat agama orang lain. Dan terbukti sekarang dari mulutnya sendiri yang mengakui bahwa menghujat agama Islam mendatangkan donasi yang sangat kencang. Dari mulut yang sama, dari mulut Rudi Iskariot, terucap bahwa Edis dapat donasi banyak kalau menghujat agama Islam. Apologet Kristen dapat uang banyak dari menghina agama Islam. Mulut yang sama yang 4 tahun yang lalu bilang, mana ada itu? Ya, mana ada itu? Bohong itu, gitu kan? Sekarang dari mulut yang sama terbongkar semua. Jadi memang teman-teman, mereka menjadikan kegiatan menghujat ini sebagai mata pencarian. Mereka menggunakan agama Kristen sebagai tameng dan barang jualan. Sekali lagi, yang dinistakan di sini adalah agama Kristen, yang dipermalukan di sini adalah agama Kristen. Jadi sudah sepantasnya pendeta-pendeta yang merupakan perwakilan sah dari agama Kristen angkat bicara dan hadir dalam diskusi lintas iman ini. Seharusnya pemuka-pemuka gereja ya, itu bisa meluruskan apa yang dilakukan oleh apologet Kristen sekarang yang sudah mencemarkan dan merusak nama Kristen secara umum. Kalian bisa lihat di mana-mana terjadi penolakan gereja. Ini terjadi karena apa? Karena umat muslim sudah mulai resah. Umat muslim sudah mulai muak melihat bagaimana masifnya hujatan-hujatan dilakukan di media sosial. Apalagi orang-orang ini ternyata adalah Polycardos dan murid-muridnya. Banyak orang yang gara-gara nonton debat lintas iman, gara-gara nonton Edis, gara-gara nonton Paul Jang, ya, gara-gara nonton Sofiatul, jadi menghujat-hujat Islam terus. Kita lihat di mana-mana terjadi. Banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba jadi gila untuk menghujat keyakinan orang lain. Kemarin ada yang sampai kencingin Quran, teman-teman. Qurannya dibuang ke jamban, dikencingin. Ada juga yang nginjak-nginjak, ada yang bakar. Luar biasa, teman-teman. Masif sekali belakangan. Kenapa itu terjadi? Ya karena menonton Polycardos ini. Dan saya menganalisa, teman-teman, 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan menghadapi gelombang hujatan yang akan lebih masif. Banyak anak-anak yang masih bocil sekarang, bocil-bocil Kristen, yang menonton Edis dan menjadikan Edis sebagai panutan mereka, menjadikan Sofiatul sebagai teladan mereka. Sekarang mereka belum ngerti menghujat, mereka belum pintar dalam menghujat. Tapi 5-10 tahun yang akan datang, mereka akan jadi garda Polycardos terdepan dalam menghina dan menghujat agama Islam. Apalagi nanti seiring waktu ada gesekan-gesekan dengan Islam. Mungkin di sekolah dia dibully, mungkin di sekolah dia punya teman muslim yang lebih superior dari dia, yang nilainya lebih tinggi, yang lebih jago olahraga, sehingga dia tersingkirkan, sehingga dia kalah. Dan itu menimbulkan rasa iri. Dari rasa iri tersebut dia akan menuduh, oh ini agamanya, oh dia dipilih karena Islam, oh nggak adil ini. Nah, dari situ dia akan mulai membenci agama Islam. Dan dia akan menggunakan bahan-bahan yang dia dengar kemarin saat dia masih bocil untuk digunakan menghujat agama Islam. Bersiaplah teman-teman, kita akan menghadapi gelombang seperti itu. Kalian boleh catat omongan saya, dan kalian lihat 5 tahun ke depan. Di kesempatan ini kita nggak akan bahas Polycardos yang menghujat, teman-teman. Tapi kita akan kembali membongkar aib Polycardos. Ya, sekali lagi, aib yang dibongkar oleh sesama mereka, bukan dari saya. Kalau dari saya, kalian bolehlah komplain. Tapi ini dari kalian sendiri, teman-teman. Dari internal kalian sendiri. Jadi ada seorang ibu yang bernama Anasitar ya. Dia gunakan ID namanya Anasitar. Saya sudah cross-check, teman-teman, bahwa ibu ini, ya, atau kakak ini, memang berasal dari Amerika. Jadi bukan gaya-gayanya aja, tapi memang dia sudah merantau di Amerika, tinggal di Amerika, jadi warga Amerika. Ya. Nama aslinya adalah Susana Deborah Sihaan, ya. Marganya Sihaan, artinya orang Batak. Deborah Sihaan. Jadi kakak ini memang sudah stay di Amerika dan dia punya pekerjaan dan kehidupan yang lumayan lah di Amerika. Kalau saya lihat ya, jadi sudah punya rumah sendiri, sudah ada kendaraan, udah settle lah, istilahnya hidupnya sudah nyaman di Amerika. Karena memang kalau di Amerika nggak kerja pasti mati. Dia kerja di salah satu perusahaan, dan kalau kita lihat ya lumayan gitu. Jadi orang di Amerika yang kerja, teman-teman, pasti secara ekonomi lumayan gitu, karena uangnya kan dolar. Indonesia sekarang lagi terpuruk, $1 bisa 18.000.
Jadi uang di sana dibawa di Indonesia ya terasa besar. Nah, jadi Anna Sitar ini atau Kak Deborah ini ya, Kak Sihaan ini menjadi korban penipuan dari apologet Kristen. Kok bisa? Nah, ini menarik untuk kita dengar ya. Bagaimana curhatan dari Kak Anna Sitar atau Kak Deborah ini, bagaimana dia bisa ditipu oleh apologet Kristen, dan siapa apologet Kristen ini, dan bagaimana modus penipuannya. Nah, ini yang akan kita dengar, dan kita akan reaksi tentunya. Tapi supaya semakin seru, jangan lupa teman-teman, kita juga ada jualan untuk jadi teman kalian dalam menonton Polikardus yang lagi baku hantam. Ini gula aren cair kita jual. Ya, kita juga ada jual madu, ya, ada madu teos yang kita jual. Ya, terus juga ada madu hutan Aceh. Ini yang paling nikmat menurut saya. Bagi teman-teman yang belum tes, silakan dicoba. Kalau nggak cocok, silakan maki saya, silakan hujat saya. Nah, ini saya terima teman-teman. Kalau kalian sudah cek madu hutan Aceh ini. Terus kita juga ada jualan kopi supaya makin seru nontonnya. Ini kopi buatan kita sendiri, Robusta Premium dari Lampung. Dan ini sudah direview banyak orang dengan kenikmatan yang luar biasa. Ya, Maha Kopi. Nama kopinya saja sudah Maha Coffee teman-teman. Dan produk-produk ini bisa kalian beli melalui link Shopee, Tokopedia, TikTok Shop yang ada di deskripsi video saya ini. Atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Shalom, Anastar. Aku korban dari dari yang mengaku apologet di TikTok, bukan 1, 2, 3 orang. Sebentar tapi Kak, banyak. sebentar Kak. Ya? Sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Kenalin dulu diri kakak, ya kan? Ya. Baru nanti Aku udah 2 kali di langsung sini. bernarasi. Oh ya, aku baru kenal kakak di sini. Herman itu. Kau nih bintang, bala kau nih nyuruh-nyuruh orang berkenalan. Oke Kak, lanjut Kak. Lanjut Ya. Kak, lanjut. Baca dulu itu kau baca dulu bintang di grup itu, berkasnya udah masuk gitu. Belajar cepat langsung Ya, nangkep ya, responnya, siap. itu bukti-buktinya. Oke, silakan Kak Ana, Sebenarnya- ceritakan dulu alurnya, silakan. Ya, alurnya ya. Aku itu namaku Anna Sitar, dan aku waktu pertama kali punya akun TikTok. Aku tuh orangnya jujur ya, aku orangnya itu nggak tegaan sama yang khususnya mengaku apologet. Lidi, pasti kenal Vero, udah kena tuh aku tuh. Vero itu dia suka di roomnya Lia. Nah, setelah bertubi-tubi aku tuh dikerjain, adalah orang mengaku Era Love. Orangnya kata-katanya lembut. Dia pertama kali dia minta tolong untuk gerejanya mau mengadakan Natal, nggak ada duit. Nah, akhirnya dia minta tolong. Akhirnya dia itu gini loh. Coba deh Ito sama kakak-kakak aku ajak diskusi ya. Kalau orang berbicara, Kak, tolong aku Kak, nanti aku ganti. Itu ngutang nggak? Ngutang. Kak, Ngutang Kak, ngutang. ganti ya Kak. Nah, setelah bertubi-tubi totalnya itu 50 juta lebih. Nah, suatu saat ponakanku mau nyusun skripsi karena aku tinggal di Amerika. Aku bilang sama dia, Ra, tolong dong kirimin ke ponakan karena ponakan butuh. Nggak aku sangka dia bilang sama orang-orang, si anak itu NPD. Nah udah gitu ya, karena aku kesel gitu ya. Karena kenapa? Dia tuh ngomong ke roomnya itu spesial di room Lia. Kalau lu denger di sini Lia, denger ya lo ya. Mulut lo itu mulut tai tau lo.
Hah? Pakai ngomong sama orang-orang mau bayar 1 M. Hah? Nyadar nggak lu? Lu tinggal di Irian. Lu pikir lu kaya gitu mau bayar 1 M untuk hancurin gua? Hah? Nggak usah lu buka room untuk penyembahan. Nah, saat teduh, tapi setelah itu lo ngegosipin orang. Mulut lo itu mulut sampah, tau lo. Hah? Kak, kita konfirmasi Kak. Ini Lia Kristen ya Kak? Iya. Iya. Ya, oke, Nah, lanjut. Aku kenal, aku sebenarnya aku cuekin itu, yang soal era itu. Nah, suatu saat aku join ke room orangnya room itu kok rungkat. Kepental lah aku di roomnya Kak Reda. Nah, waktu itu saat itu lagi ngomongin si Lia ini. Nah, yang waktu itu sama laki-laki betato di hotel. Iya. Nah, aku komen, hahaha. Lu nanti kena batunya. Salah nggak gitu kalau gua komen? Nggak salah Kak. Tiba-tiba, ampun tuh orang tuh, dia ngomongin gua di komalnya, dia bertubi-tubi sampai dia ngancem-ngancem gua. Lo lihat nih bukti ya, gue di roomnya Kak Reda ya, bukti, bukan gue yang ngomong lo itu ketemu sama laki-laki di hotel. Hah? Lo tuh kalau nggak tahu tuh jangan, mulut lo tuh nggak usah deh lo bobo firman Tuhan, nggak usah lo nyanyi lagu-lagu Kristen tapi hati lo busuk. Betul. Hah? Percaya, trust me, one day Tuhan akan balas semua kelakuan lo. Gue selama ini gue diam ya Lia ya, sampai lo gosipin gue, ngomongin gue berhari-hari di koma lo, sampai berapa orang kasih videonya waktu ngomongin gue. Ngapain lo pelayanan tapi kalau hati lo busuk, hati setan tau lo. Nggak pernah gue ngurusin, sorry ya Lia ya, sorry gue ngomong. Hidup gue itu bukan TikTok just for fun. Ngapain gue ngurusin lu? Hah? Dan gue bukan cari follower, bukan tipe orang NPD. Hah? Gue itu pekerja. Gue make money. Gue bukan orang yang nggak ada kerjaan. Jaga mulut lo Elia ya. Gue yakin lo denger omongan gue. Hah? Lo bangga 1M mau hancurin gue. Coba lo hancurin gue. Hah? Jangan bergaya lo sok kaya lo di sono lo. Pakai bilang 1M. Lo pikir lo itu siapa? Hah? Mulut lo tuh mulut jahanam tau lo. Lo gosipin kemana-mana gue ngomongin lo. Lo pikir gue kerja gue di TikTok? Hah? Pakai bilang gue itu cari nama. Ngapain gue cari nama? Gue punya duit, gue punya rumah. Hidup gue di sini, bukan di Indo. Pikir kalau sebelum lo ngomong, Lia. Tukang peras juga nih. No, bukannya begitu, Kak. Aku tuh diomongin segala macem, Kak. Gosip-gosip segala macem di roomnya dia. Ngapain coba buka komal kalau misalkan lu saat teduh baca-baca Alkitab, nyanyi-nyanyi tapi hati lu busuk. Kerja lu tinggal cuman ngomongin orang aja lu di koma lu, pakai ngancem-ngancem gue. Nah, pendek cerita ya kayak aku tuh yang soal era ini aku dendam sama dia. Karena kenapa? Tiba-tiba dia telepon aku, Kak. Nah, telepon aku, dia bilang begini, Ana, kalau misalkan udah kasih itu, nggak boleh dibangkit. Nah, aku bilang, coba deh, kalau orang ngomong, Kak, tolong aku Kak, nanti aku ganti. Itu ngutang nggak? Ngutang lah. Wajar dong kalau gue minta duit gue balik. Lu pikir 50 juta itu kacang goreng gitu? Hah? Kalau lu nggak tahu apa-apaan, jangan suka menghakimi orang, Lia.
Coba gue tanya sama lu pernah nggak kasih orang 50 juta lebih sama orang di TikTok? Hah? Yang nggak pernah lu kenal? Pakai bilang gue nggak tahu firman Tuhan lah, bukan Kristen lah. Nah lu buka komal, bawa Alkitab, ngomongin satu teduh segala macam nyanyi, hah? Bersekutu lo sama Vero lo ngomongin orang. Jahat banget hati lu tahu. Lebih baik lo tutup komal lo, bertobat tau lo. Lu punya anak, suatu saat anak lu pasti kena karma tahu. Hah? Gue percaya karma. Lu jahat sama orang lu kena tahu. Nah, dia telepon aku, dia maki-maki aku bawa Alkitab. Nah, aku bilang, sorry ya, bukannya gue sombong ya, 50 juta itu bagi gue nothing. Oke? Bukannya gue sombong ya. Gaji gue itu 8.000 satu bulan, 8.000 10.000. Lo pikir deh lo, hah? Gue minta duit gue, lo bilang gue nggak pernah tahu namanya kasih. Kasih apaan? Hah? Lo tahu nggak artinya kasih? Kalau nggak tahu nggak usah ngomong, tahu? Lihat. Pakai bilang gue yang gosipin lo. Emangnya lo itu siapa? Lo pikir itu lo itu siapa? Hah? What the heck, tau lo? Ngaca tau lo? Hah? Pakai bilang gue itu cari-cari follower, gue itu cari-cari duit. Hah? Gue aja kagak pernah, gue jarang gue buka komal. Hati-hati mulut lo, lihat. Apa yang lo omongin, apa yang lo perkatakan, hati-hati akan balik ke lu, tahu? Kelakuan lu jahat begitu akan balik, entah ke lu, entah ke keluarga lu. Hati-hati, be careful, watch out. Begitu aja Kak Reda. Terima kasih Kak Reda, aku udah nguapin unek-unek aku. Gak apa-apa. Kan di sini semua halal. Ya bukti. Iyalah. Itu bersangkutan dengan apologet kan yang pinjem kan? Ya, jadi Itu dia murtadin ya? Enggak, dia orang Bukan. Orang Batak dia orang Batak. Tapi Kak Ana, coba ceritakan dulu Kak, Bukan. kronologisnya bagaimana Kak? Yang dimaksud ini siapa sih? Yang orang Batak? Ada bang. Coba Yang biasa ceritain dulu di Kak. roomnya Lia Kristen. Kronologisnya. Karena kalau Lia itu bukan orang. bukan. Jadi yang di ini sebentar ya. Sebentar, minum dulu aku, Bah. Minum dulu aku. Gini kak, sebentar. Biar kita dapat poinnya, karena melihat bukti-buktinya ini kayaknya dia semacam berangsur-angsur gitu ya, bukti-bukti pengiriman atau transfer uang kayaknya. Coba kakak ceritakan dulu bagaimana awalnya kakak bisa ini kayaknya pemerasan sih kayaknya nih. Coba Kak Kana, silakan Kak. Ini aku menarik nih Kak. Aku sampai rumah nih mau bongkar lagi nih Kak. ini kayaknya yang nggak tahu ya, kalau menurut aku tuh aku diopo-opoin. Jadi kayak contohnya nih, dia kan pertama kali itu dia bilang mau Natalan anak-anak Sunday School, kagak ada duit. Nah akhirnya aku bilang oke, aku mau bantu. Totonya dia bilang mau kasih goodie bag, aku bantu lagi. Totonya dia bilang kalau Natalan ngundang orang tua mesti potong babi. Ya udah aku bantu lagi. Terakhirnya tortoran. Ya, aku bantu lagi. Dia itu kayak semacam apa ya? Memanfaatkan orang yang nggak tega. Memanfaatkan. Nah, makin lama terus, iya makin lama, maaf kata ya, sampai mamanya mau makan aja minta sama aku. Coba pikir. Tantan gue pikir, lah nyokap lu ngapain urusan ke gue? Apa hubungannya sama gue?
Iya. Itulah orang-orang Kristen ini mudah memberi. Jadi tanpa ada dengan Tunggu dulu gampang jadi Lansia, orang tunggu dulu Lansia, tunggu dulu. Yang penting ini dibongkar dulu aja ini. Nanti lebih bikin narasi seperti itu Lansia. Kak, gini Tunggu Kak, dulu. iya jadinya orang gampang dimanfaatin gitu loh. Jadi orang Gini Kak Ana, itu kan ada nominal tuh Kak, jelas semua tuh Kak, ada nominal. Nanti kita bongkar screenshotnya. Cuman kami mau mendengar langsung dari kakak. Pertama sekian dolar, kedua sekian dolar, ketiga sekian dolar, gitu-gitu Kak. Coba Kak, ayo Kak. Iya nih. Salah satunya dia bilang handphone mamanya rusak. Kak tolong dong Kak, nanti aku ganti Februari 2,5 juta. Nah, aku kasih. Ya itulah. Kadang-kadang orang Kristen itu nggak tegaan ya. Hatinya hati kasih ya. Karena aku nggak punya mama lagi. Jadi aku nggak tega. Aku bilang ya udah Februari lo ganti ya. Ya. Itu tuh. Nah, lalu dia bilang katanya mau jadi guru spesial mesti bayar aplikasi. Itu 5 juta. Itu nggak termasuk yang aku SS ya. Ya. Nggak termasuk. Nah, aku kasih tuh. Nah, udah gitu dari aplikasi itu katanya ada tes 1, tes 2. Itu sekali tes itu 2,5 juta. Itu nggak termasuk. Nah, sampai Tuhan itu baik ya, itu ya. Kenapa aku bilang Tuhan itu baik? Karena gini, karena aku dia itu suka telepon aku. Kalau aku nggak ngangkat dia marah. Kakak lagi ngapain? Kok ada telepon kakak nggak angkat? Dalam hati gue, emang kerjaan gue cuma ngomong sama lu. Gue udah mikir tuh saat itu. Nah, udah gitu. Saking kita itu sering telepon-teleponan, nah sampai dia itu tahu waktu-waktu gue tidur, waktu gue kerja dia tahu. Nah, udah gitu karena aku kan kerja aku itu workaholic, aku suka kerja. Jadi aku tuh kalau pulang kerja cuman istirahat 5 jam lanjut lagi. Nah, dia tahu waktu aku kerja, waktu aku tidur. Nah, suatu hari aku tuh iseng-iseng buka TikTok lagi aku tidur. Ternyata astaga naga, dia itu lagi karaokean. Nah, dalam hati aku, kutil, jadi lu minta karaokean. Nah, sekali aku udah mulai curiga. Nah, udah gitu, kedua kalinya itu aku kebangun lagi nih di waktu lain aku kebangun. Totonya dia lagi makan-makan, dia live sama teman-temannya, di mangkoknya itu masih full bakso. Nah, dia bilang sama teman-temannya, pesan aja nanti gue bayar. Mas, aku minta nasi goreng ya Mas ya, nasi goreng spesial. Kurang asam nggak? Jadi kan kebuka sendiri. Asam banget. Jadi kebuka sendiri kan, kayak contohnya lagi dia ulang tahun, minta Kak aku nggak punya duit Kak, tolonglah Kak kasih pinjam aku mau ngerayain nama ibuku, kata dia gitu. Nah aku bilang, Dek, kalau misalkan gue nggak ada duit, gue cuman beli 1 slice cake, nyanyi happy birthday, udah. Ya udahlah beli cake aja. Oh enggak Kak, aku maunya satu loyang Kak. Nah, aku pikir kasihan lah. Dia selalu ngaku ngakunya dia nih, selalu ngaku orang nggak punya, yang bikin hati kita terenyuh. Nah, akhirnya aku kirimin, dia bilang, oh mama minta nasi goreng Kak. Aku ketemu sama ponakan aku minta traktir Kak, tolonglah Kak, nanti aku ganti kalau aku gajian. Nah, udah gitu, oh Kak teman-teman aku minta traktir Kak, gabungin aja Kak Yan, nanti aku ganti. Selalu gitu tuh. Dan yang jahatnya dia itu selalu bilang itu, aku nggak punya Kak, aku sakit Kak. Lihat kan, kayak minta obat,
minta beli obat itu satu setnya itu 5 juta, dan sedangkan dia katanya sakit di bagian bekas operasian. Nah aku bilang kalau sakitnya di situ beli aja salapnya doang. Nah aku kirim tuh berapa, 1 juta atau 1,5 juta. Dia bilang, oh enggak lah kak, aku mesti beli 1 paket. Nah dalam hati aku, what the heck. Udah syukur dibantu kalau minta 5 juta. Lo pikir gue itu ATM lu? Nah akhirnya aku kasih tuh 1 juta atau 1,5. Nah itulah orang yang istilahnya apa namanya ya, dikasih hati minta jantung. Iya betul betul. Nah makin lama aku bilang nih sama orang-orang, ini kok gue sekarang jadi kayak di otak gue nggak mau kasih, tapi kalau dia telepon, kalau dia message, gue jadi langsung TF dia. Kan udah kayak diopo-opoin kan. Nah akhirnya aku selalu bilang, dalam nama Yesus tutup bungkus aku Tuhan, jauhkan aku dari roh-roh jahat Tuhan. Karena aku udah capek aku tuh di sampai dia banjir, katanya mau naikin rumahnya, minta sama aku. Rumahnya banjir, naikin ubin, masa minta sama gua? Saudara bukan, kenal kagak, ketemu juga nggak pernah. Ya, kakak ini kembali terjadi teman-teman ya, penipuan demi penipuan, dan semua bukan kembali terjadi, kembali terungkap. Karena masih banyak lagi yang belum terungkap, penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai apologet Kristen. Mereka inilah yang menistakan agama Kristen dan mempermalukan agama Kristen. Kak Anasitar atau Kak Deborah ya, kita bilang Anasitar aja lah supaya nggak bingung nanti penonton. Anasitar sendiri seperti yang saya sudah sampaikan, memang berdomisili di Amerika, kerja di Amerika, hidup di Amerika, dan keluarganya semua di sana juga. Dia sendiri masih punya keluarga besar di Indonesia tentunya, sehingga terjadilah apa yang dia katakan. Lia Kristen adalah salah satu Polikardus yang sekarang bisa dibilang aktif dalam pelayanan di lapangan, seperti yang dilakukan oleh Yuli. Dan 2 orang ini punya modus yang mirip teman-teman. Itulah sekarang mereka berantem. Karena mereka ada di bidang yang sama, dan satu sama yang lain menganggap saingan. Yuli memanfaatkan kelompok Edis untuk mendapatkan donasi agar bisa penginjilan ke daerah-daerah. Padahal tujuannya adalah untuk selingkuh menurut kelompok Dewi Bulan ya. Jadi Dewi Bulan bilang modus selingkuh yang dilakukan oleh Yuli adalah dengan mengatasnamakan pelayanan Kristen. Ada penginjilan, ada yang mau dibaptis dan sebagainya. Begitu juga dengan Lia Kristen. Lia Kristen itu mengaku sering pelayanan ke daerah-daerah, dan untuk hal tersebut dia butuh biaya juga. Sebelumnya Lia Kristen tergabung di kelompok herder. Tapi di kelompok herder dia ada saingan, ada si Yuli. Lia Kristen merasa tersisih. Karena donasi untuk pelayanan lapangan semua diberikan ke Yuli. Sehingga Lia Kristen memilih berseberangan, memilih kubu sebelah, kompetitornya. Pindahlah dia di kelompok Pak Bom, Dewi Dubur, dan sebagainya. Di situ saling bongkar-membongkar, karena mereka pernah satu kelompok. Lia Kristen sendiri ternyata teman-teman juga melakukan penipuan seperti yang dia tuduhkan ke Yuli. Jadi Lia Kristen pernah bongkar ya bagaimana Yuli menipu dan sebagainya. Dan ternyata sama saja. Ya, jadi ini maling teriak maling ya, sesama supir janganlah saling mendahului kan gitu. Seharusnya kan Yuli mengatakan bahwa Lia Kristen ini sudah tahu bahwa bidang mereka ini bidang penipuan. Kenapa kamu malah bongkar? Kamu bongkar, otomatis kamu juga dibongkar. Terbongkarlah kalian semua. Ya, terbongkarlah kalian semua. Nah, ini yang menarik. Kemarin ada salah satu Polikardus yang ngomong gini ya. Jangan sok-sok bongkar orang kalau kamu belum beres. Kecuali kamu apologet Islam. Kalau apologet Islam, ya sudah beres, lurus, nggak boleh kamu bongkar-bongkar. Seperti yang dilakukan oleh HMC kan. Jadi kita bongkar itu bisa karena kita dari luar teman-teman. Kita nggak punya beban seperti mereka. Kalau Lia Kristen bongkar Yuli sedangkan dia sendiri 11-12, ya terbongkar juga jadinya kan.
Lia Kristen ternyata sering sekali meminta tolong kepada Kak Ana Sitar ini. Bahkan yang kurang hajar, untuk handphone mamanya aja minta, ya. Untuk segala hal dia minta. Dan ternyata dipergoki bahwa dia menggunakan uang pemberian tersebut untuk foya-foya, untuk traktir-traktir orang. Saya nggak tahu ya kalau traktir ini termasuk hal yang terlalu salah atau tidak ya, karena yang ditraktir juga bakso. Kecuali dia lagi traktir steak atau restoran mewah ya, mungkin kita bilang wah ini parah ini orang. Tapi cuma traktir bakso saya juga ketawa aja gitu. Ya traktir baksonya di mana dulu gitu. Kalau cuma di kaki lima ya berapa sih gitu. Tapi menurut Ana Sitar ini kurang ajar. Karena mungkin dia selama ini ngeluh nggak punya uang makan, susah gitu kan. Nah, jadi begitu dilihat, wah orang ini malah traktir temannya, artinya menipu. Kalau saya nanggapinya seperti itu teman-teman. Jadi Ana Sitar ini sering dicurhati oleh Lia Kristen yang mengaku bahwa dia nggak punya uang untuk pelayanan, gereja dia ingin bikin acara nggak ada uang, nggak ada biaya dan sebagainya. Sehingga tergeraklah hati dia untuk membantu. Ya, apalagi ada beberapa kali ngomongannya itu adalah minta tolong. Ya, bukan minta uang, tapi minta tolong. Tapi saya agak bingung gitu ya. Niatnya apa dulu ini? Minta tolong, minta atau hutang? Karena sekali lagi, hutang dan minta ini dua hal yang berbeda teman-teman. Saya nggak tahu Ana Sitar menanggapinya, ini saya tolongin kamu, besok kamu tolongin saya untuk transfer ke keponakan saya, atau gimana? Nah, itulah pentingnya akad teman-teman. Di Islam, jelas ya, akad kita antara hutang dan minta tolong itu dua hal yang berbeda. Saya ambil contoh Goldian teman-teman. Dulu Goldian waktu masih menghilang, ya, lagi terpuruk hidupnya, dia sering sekali minta hutang. Ya, minta hutang. Minta hutangnya cuma 100.000, ya, 200.000. Saya bilang sama dia, Gol ini lu bayar nggak? Kalau lu nggak bayar, mending lu minta. Jangan lu bilang hutang. Kalau lu bilang hutang, lu kelewatan karena lu nggak akan bayar-bayar. Dan itu sudah sering terjadi, saya bilang. Sejak saat itu dia ubah akadnya. Dia minta. Dan ternyata ke Akang pun sama. Dia langsung minta sekarang, ya. Berubah, langsung minta. Kang, mintalah uang untuk makan, cepet gitu. Kalau minta ya udah kita akan dengan ikhlas ngasih. Tapi kalau hutang, mohon maaf, sekarang nggak kita tagih, ya tidak terlepas kemungkinan tahun depan kita tagih atau 2 tahun lagi. Karena kita nggak tahu kondisi kita, betul nggak teman-teman? Ya, kalian mungkin pernah rasakan ya. Ada orang minta hutang nih, kita kasih nih 300 atau gopek. Ya. Kita nggak nagih-nagih sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita juga merasa ya sudahlah. Lagi ada duit gitu kan, lagi ada duit. Tapi di saat kita sedang terpuruk teman-teman, ya di saat kita terpuruk tentu saja kita akan melis kembali siapa-siapa yang masih ada hutang sama kita, betul nggak? Kita masih punya piutang di mana saja. Dan mohon maaf itu akan kita tagih. Ya, kenapa? Karena kita posisinya lagi susah. Ya otomatis kalau kita lagi susah kita akan nagih orang yang berhutang sama kita. Dan yang berhutang ini merasa wah sudah 1,5 tahun nggak pernah ditagih, tiba-tiba ditagih. Ada apa ini gitu kan? Saya pikir sudah diikhlaskan, ternyata enggak ya, kok masih ditagih gitu. Lah, lu jangan pikir udah diikhlaskan dong. Harusnya lu sadar diri, itu hutang. Ya, itu hutang masalahnya teman-teman. Lain cerita lu lupa ya. Kita nggak menutup kemungkinan kadang ada orang lupa dia punya hutang dengan si A, si B, si C. Itulah gunanya kita ingatkan. Kalau kita nggak ingatkan, jatuhnya dosa. Ya, jatuhnya dosa. Kalau kita kasih hutang sama orang teman-teman, dan teman kita ini nampaknya kemungkinan lupa, kita nggak ingatkan, dosanya bukan di dia tapi di kita. Ya, karena gara-gara kita dia jadi berdosa. Itulah kadang-kadang harus reminder. Dan itulah pentingnya jangan ngasih hutang. Kalau mau ya udah bantu aja lah, bantu aja. Saya sekarang untuk ngasih hutang agak trauma teman-teman, jujur. Dulu waktu masih di Medan saya ingat betul ya, banyak sekali yang minta hutang. Dan yang nggak bayar itu kalau saya list panjang sekali teman-teman. Awalnya kesal juga ya. Kesalnya tuh waktu saya dilaporkan sama Oten, ya saya butuh biaya untuk ke Medan, saya butuh biaya untuk sewa pengacara gitu kan. Nah, waktu itu saya mulai list tuh yang hutang-hutangnya gede ya, yang jutaan. Nah itu saya tagih. Begitu nggak bisa ya kita agak sakit hati juga gitu kan. Ini orang udah dikasih pinjam bertahun-tahun nggak bayar-bayar, dicicil aja kagak gitu. Tapi dari situ saya pikir, udahlah, jadi pelajaran saja.
Ya, jadi pelajaran sejak itu saya nggak mau ngasih hutang lagi kecuali orang-orang tertentu. Ya, orang-orang yang sangat punya cerita dan mungkin kedekatan emosionalnya beda. Kalau yang sekedar saya udah nggak mau. Mending saya kasih, mending saya kasih gitu. Ya, daripada nanti saya sakit hati lagi kayak kejadian kemarin gitu kan. Saya nggak nagih teman-teman, tapi waktu saya lagi ngurusin kasus jujur terpuruk teman-teman, terpuruk sekali. Ya, di situ kalian bayangkan ada orang ngutang sampai 15 juta. 15 juta nih, apologet loh. Yang saya nggak kenal, nggak pernah ketemu gitu. Kenalnya cuma di medsos. Ya, cuma di medsos kita ketemuan gitu. Nggak pernah ketemu secara fisik, tapi begitu dia minta tolong, saya tolongin. Karena atas nama sesama apologet, teman gitu kan. Tapi begitu ditagih susah. Sakit hati nggak? Sakit hati teman-teman. Ya, manusiawi gitu. Tapi dari situ saya belajar, udah nggak usah lagi. Ya, semoga nih Kak Ana Sitar juga belajar gitu. Bahwa apologet Kristen tuh ya banyak modusnya. Ngomongnya untuk pelayanan, ya, untuk gereja, Natalan gitu. Kalau Natalan, ini gerejanya semiskin apa sih gitu? Kalau memang nggak sanggup ya udah nggak usah buat. Sesimpel itu sekarang. Kalau nggak sanggup jangan dipaksain teman-teman. Ya. Jangan gara-gara mau bikin Natalan, bikin acara harus ada makan babi sampai dibilang ya. Mau beli babi aja minta tolong sama Ana Sitar nih. Ngapain gitu? Kalau nggak bisa nggak usah dibuat. Kalau nggak sanggup nggak usah dipaksain. Ya. Jangan membebani hidup dengan sesuatu yang istilahnya nambah kerjaan teman-teman. Jangan. Saya sekarang teman-teman ya, walaupun dibandingkan zaman dulu ya kita mungkin lebih terpuruk sekarang ya, contoh nih kita live di bawah tangga teman-teman ya. Sampai banyak yang bilang, bang masih di bawah tangga live ya? Masih, saya bilang ya. Ini kan di bawah tangga kita ya, di tangga merengnya ini kita ya. Bisa nggak saya untuk membeli perlengkapan gitu? Ya bisa aja gitu, tapi ada yang saya korbankan. Dan saya pikir ya udahlah, jangan dipaksain, karena sekali lagi gaya hidup tuh nggak pernah bisa terpuaskan teman-teman. Ya. Saya lihat banyak teman-teman kita tuh beli soundcard, nanti begitu soundcardnya keluar lagi yang lebih bagus, beli lagi yang baru. Ada mic yang baru, keluarkan lagi, beli lagi mic yang baru gitu. Nggak habis-habis sebenarnya. Tapi ada juga yang bilang, bang itu kan penunjang, ya, penunjang untuk kegiatan dakwah. Yang namanya untuk kegiatan dakwah ya nggak apa-apa lah, kita upgrade terus. Ya boleh-boleh saja sih sebenarnya. Ya balik lagi ke kemampuan gitu. Jangan dipaksakan yang penting. Kalau memang punya kemampuan silakan. Saya lihat ada beberapa teman-teman diberkati dengan luar biasa ya. Jadi ada saja orang yang berinfak, yang membantu perjuangan dia, ya silakan. Artinya dia diberkati dengan hal seperti itu, sudah seharusnya dia gunakan uang tersebut untuk memberikan video-video pengajaran yang lebih luar biasa. Nah, itu oke-oke saja. Ya, jadi balik lagi, jangan dipaksakan yang penting. Karena sesuatu yang dipaksakan itu pasti sakit teman-teman. Pasti sakit ya. Nah, kalau saya lihat Ana Sitar ini kan kasihannya di situ gitu. Apalagi ujungnya jadi ribut. Nah, ini lebih konyol lagi gitu. Ributnya sama orang yang dia donasikan. Biasanya kan orang bilang selain donatur dilarang ngatur ya. Ini udah donatur tapi dimaki gitu. Dimaki sama Lia Kristennya. Dia telat angkat telepon dimaki. Wah, luar biasa gitu. Udah kayak pacaran ya. Kayak pacaran zaman SMA itu. Pasangan kita telat ngangkat telepon, telat balas, kita tuh kayak sensi gitu. Itu anak kecil sekali. Anak kecil sekali teman-teman. Apa ya, orang yang posesif itu kadang lebaynya nggak karuan saya bilang ya. Anda mau posesif gimana pun, setiap orang itu milik Allah, bukan milik kamu. Jadi untuk apa terlalu digenggam ya? Sakit nanti. Saya kadang-kadang mengambil inspirasi dari ajaran-ajaran agama Buddha juga teman-teman. Jangan terlalu mengekang dan memegang sesuatu itu, karena ujung-ujungnya itu akan kita lepaskan ya. Contoh, kita merasa mobil ini milik kita, rumah ini milik kita, sehingga begitu nanti ini rusak, ini hilang, kita sakit hati. Jangan teman-teman, jangan terlalu mencintai ya. Ya, kalau dibilang sama Ustadz Alwan, jangan terlalu mencintai rumah, mencintai mobil, mencintai keluarga kita gitu. Sehingga nanti kalau ada apa-apa kita akan terpuruk sesakit-sakitnya. Ingat, semua itu milik Allah. Rumah ini milik Allah, mobil ini milik Allah, bahkan anak istri kita itu milik Allah, bukan milik kita. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu dengan anak kita,
ya yakinlah itu yang terbaik, karena itu rencana Allah. Ya, anak kita kembali kepada Allah, karena itu bukan milik kita. Selama di dunia saja, selama di dunia itu dipinjamkan kepada kita, diamanahkan kepada kita. Jadi kita ini hanyalah pekerjanya Allah. Jangan terlalu menggenggam. Jadi banyak orang itu waktu bangkrut dia stres sekali sampai gila. Kenapa? Dia terlalu menggenggam harta bendanya. Padahal ya, ujung-ujungnya kan kita tinggalkan semua ini teman-teman. Ujungnya kita tinggalkan semua kok. Gak ada yang kita bawa. Baju ini pun gak kita bawa nih teman-teman. Ganti kain kafan. Jadi jangan terlalu mencintai dunia. Ya. Kalau mereka ini kan terlalu cinta dunia, saking cintanya jadi ribut terus. Oten-oten ini. Ribut terus. Terus si Anas Sitar ini sekarang sakit hati nih. Kenapa sakit hati? Ya karena itu. Terlalu pakai perasaan. Ya, kalau kamu memberi dengan ikhlas ya sudah, ini orang nipu pun nggak ada masalah, toh pahala sudah dihitung. Betul tidak teman-teman? Ada orang minta tolong sama kita, kita tolongin. Ternyata orang tersebut menggunakan uang yang kita berikan untuk hal yang nggak benar. Dosa nggak di kita? Enggak teman-teman, kecuali kita tahu kita dosa. Ini kita nggak tahu kok. Pahalanya sudah dapat kita. Yang penting pahala sudah dapat. Ya. Terus, ya yang lain-lain udah tau lah kita kelakuan Lia Kristen ya, saat pedu gitu kan, sate pagi-pagi, tapi kelakuannya cabul dan sebagainya. Ya ini kumpulan orang bermasalah kok. Dan saya lihat Anas Sitar ini sakit hatinya luar biasa sampai mengutuk anaknya ya, mengutuk anaknya Lia Kristen. Dia bilang, kamu kan ada anak, siap-siap anakmu kena balas dendam. Itu omongan dari orang yang sudah sangat membenci. Sampai ngutukin anak orang itu udah tingkatan bencinya itu udah tinggi sekali teman-teman. Kalau saya bilang udahlah, berikan pengampunan ke Anas Sitar, berikan pengampunan. Ya, karena nggak ada gunanya Anda membenci, yang ada hidup Anda tambah sakit, ya, Anda jadi negatif terus. Mending Anda fokus dengan pekerjaan Anda, lupakan ini semua, jangan lagi ikut dunia debat, jangan lagi support apologet abal-abal ini, ya. Mending Anda support panti asuhan Kristen yang membutuhkan pertolongan Anda. Fokus ke situ. Sehingga Anda tidak kepahitan, Anda tidak sakit hati. Jangan juga join ke kelompok Reda Marbun. Jangan juga Anda malah mendukung Edis. Kan gitu. Nanti diarahkan nih kan untuk mendukung Edis Sofiatul. Jangan. Sama aja Anda keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya kalau seperti itu. Saran saya udah tinggalkan dunia yang penuh dengan tipu-tipuan ini. Ya, selesai. Oke, dan sekali lagi teman-teman, yang asli hanya madu dari Maudi Madu ya. Kalau mereka dunia tipu-tipu, kita dunia asli, karena yang kita jual adalah produk asli teman-teman ya. Jangan lupa dibeli, di check out. Banyak jenisnya, kita ada jual madu, ada jual gula aren cair juga ya. Ya semua kita jual, yang penting halal teman-teman. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Makasih buat teman-teman yang sudah support dan sudah membeli produk kita. Dan sekali lagi saran dari saya adalah coba dulu madu hutan Aceh, dijamin ketagihan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.